Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Helen Priscilia Lunisai, biasa dipanggil Ellen, dengan NIM 2022 80045 dari Fakultas Pertanian, jurusan Kehutanan, Prodi Kehutanan, minat budidaya hutan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Genetika Hutan dan Pemulihan Pohon. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi terkait apa itu DNA dan apa itu RNA. Apa itu DNA? DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleik asid yang merupakan molekul genetik yang menyimpan informasi penting untuk pengembangan, fungsi, pertumbuhan, dan reproduksi semua makhluk hidup. DNA ditemukan di hampir setiap sel dalam tubuh kita dan berfungsi sebagai cetak biru yang mengarahkan proses struktur DNA. DNA memiliki struktur yang unik dan sering digambarkan sebagai double helix atau helix ganda. Ini berarti bahwa DNA terdiri dari dua untaian yang saling melilit satu sama lain. Setiap untaian terdiri dari rangkaian nukleotida yang merupakan unit dasar DNA. Setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, gula deoksiribosa. Ini adalah gula yang membentuk tulang punggung DNA. Yang kedua, fosfat, yaitu molekul fosfat terikat pada gula membentuk tulang punggung yang stabil. Yang ketiga, basa nitrogen. Ada 4 jenis basa nitrogen dalam DNA, yaitu adenin, timin, sitosin, dan guanin. Urutan basa nitrogen inilah yang menyimpan informasi genetik. Fungsi DNA. DNA memiliki beberapa fungsi penting yang mendasari kehidupan dan kesehatan kita. Berikut adalah beberapa fungsi utama DNA. 1. Untuk menyimpan informasi genetik. DNA berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik yang diperlukan untuk membangun dan memelihara semua sel dalam tubuh. Setiap gen yang merupakan segmen dari DNA mengandung instruksi untuk sintesis protein. Protein ini berperan dalam hampir semua proses biologis, termasuk metabolisme, pertumbuhan, dan perbaikan sel. Dengan kata lain, DNA adalah cetak biru yang menentukan bagaimana tubuh kita berfungsi. Yang kedua, untuk mengatur sintesis protein. Salah satu fungsi utama DNA adalah mengatur sintesis protein. Proses ini dimulai dengan transkripsi, di mana informasi dari DNA disalin menjadi RNA. RNA kemudian digunakan sebagai template untuk sintesis protein dalam proses yang disebut dengan translasi. Yang ketiga, ada untuk replikasi. DNA memiliki kemampuan untuk menggandakan dirinya sendiri selama pembelahan sel. Proses ini dikenal sebagai replikasi DNA dan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap sel baru memiliki salinan lengkap dari informasi genetik. Replikasi DNA terjadi sebelum sel membelah sehingga setiap anakan sel menerima informasi genetik yang sama dengan sel induk. Yang keempat, untuk mengatur aktivitas sel. DNA juga berperan dalam mengatur aktivitas sel. Tidak semua gen diekspresikan pada saat yang sama. Beberapa gen diaktifkan atau dinonaktifkan tergantung pada kebutuhan sel. Proses ini dikenal sebagai regulasi gen. Regulasi gen memungkinkan sel untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan menjalankan fungsi spesifik seperti diferensiasi sel, di mana sel-sel menjadi tipe sel yang berbeda dengan fungsi yang berbeda. Yang kelima, untuk warisan genetik. DNA adalah dasar dari warisan genetik. Selama reproduksi, DNA dari kedua induk bergabung untuk membentuk DNA anakan. Ini berarti bahwa sifat-sifat genetik dari kedua orang tua termasuk risiko penyakit genetik dan karakteristik fisik lainnya diturunkan kepada turunannya. Proses ini sangat penting dalam menentukan kesehatan dan perkembangan. Apa itu RNA? RNA atau ribonukleik asid adalah asam nukleot beruntaian tunggal yang terdiri dari monomer-monomer nukleotida. Setiap nukleotida RNA tersusun atas 3 komponen utama. Yang pertama, gula ribosa. Yang kedua, basa nitrogen. RNA mengandung basa nitrogen dari 2 golongan, yaitu purin yang di dalamnya terdapat adenin dan guanin, dan pirimidin yang di dalamnya terdapat sitosin dan urasil.
Berbeda dengan DNA yang memiliki timin, RNA menggantikannya dengan urasil. Yang ketiga ada gugus fosfat yang berfungsi sebagai tulang punggung yang menghubungkan nukleotida satu dengan yang lainnya. Fungsi RNA berfungsi sebagai perantara dalam proses sintesis protein. Molekul ini berperan dalam berbagai aktivitas seluler antara lain. Yang pertama, menerjemahkan DNA menjadi protein. RNA membawa instruksi genetik dari DNA untuk menghasilkan protein. Yang kedua, sebagai adaptor dalam sintesis protein. RNA berperan dalam memfasilitasi proses perakitan asam amino menjadi rantai polipeptida. Yang ketiga, sebagai penghubung antara DNA dan ribosom. RNA membawa kode genetik dari DNA di inti sel menuju ribosom di sitoplasma, tempat terjadinya sintesis protein. Yang keempat, untuk mempromosikan asam amino yang tepat. DNA membantu ribosom memilih asam amino yang sesuai untuk membentuk protein baru. Jenis-jenis RNA. RNA memiliki 3 jenis utama yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam sintesis protein dan proses genetika lainnya. Yang pertama, mRNA atau messenger RNA. mRNA berfungsi sebagai pembawa pesan genetik dari DNA ke ribosom. Urutan basa pada mRNA merupakan cetakan yang menentukan urutan asam amino dalam rantai polipeptida. mRNA dibentuk sebagai hasil transkripsi DNA dan memiliki struktur tunggal yang relatif panjang. Yang kedua ada rRNA atau ribosomal RNA. rRNA adalah komponen utama untuk penyusun ribosom yang bertugas sebagai tempat terjadinya sintesis protein. rRNA berinteraksi dengan mRNA dan tRNA untuk menghasilkan pembentukan rantai polipeptida yang benar. Sebagian besar ribosom terdiri dari molekul rRNA. Yang ketiga, tRNA atau transfer RNA. tRNA berperan dalam membawa asam amino ke ribosom selama proses sintesis protein. Pada salah satu ujung tRNA terdapat antikodon yang berikatan dengan kodon pada mRNA, dan di ujung lainnya tRNA membawa asam amino yang sesuai untuk ditambahkan ke rantai polipeptida. Ada beberapa istilah penting yang ada dalam DNA dan RNA, yaitu pertama, adenin. Adenin adalah salah satu dari 4 basa nitrogen utama yang ditemukan dalam DNA dan RNA. Adenin termaksud dalam golongan purin dan berpasangan dengan timin dalam DNA melalui 2 ikatan hidrogen. Dalam RNA, adenin berpasangan dengan urasil. Yang kedua ada guanin. Guanin adalah basa nitrogen purin yang juga ditemukan dalam DNA dan RNA. Guanin berpasangan dengan sitosin melalui 3 ikatan hidrogen. Yang ketiga ada timin. Timin adalah salah satu basa nitrogen piramidin yang hanya ditemukan dalam DNA. Dalam struktur DNA, timin berpasangan dengan adenin. Dalam RNA, timin digantikan oleh urasil. Yang keempat, urasil. Urasil adalah basa nitrogen piramidin yang ditemukan dalam RNA, menggantikan timin yang ada dalam DNA. Dalam RNA, urasil berpasangan dengan adenin. Yang kelima ada sitosin. Sitosin adalah basa nitrogen piramidin yang ditemukan dalam DNA dan RNA. Sitosin berpasangan dengan guanin melalui 3 ikatan hidrogen. Yang keenam ada piramidin. Piramidin adalah golongan senyawa kimia yang terdiri dari 1 cincin nitrogen. Basa nitrogen seperti sitosin, timin, dan urasil adalah bagian dari golongan piramidin.